perekonomian yang dulunya itu hadir di dalam sirkulasi perekonomian di dalam, dia jadi bergerak keluar gitu. Komunitas Pemuda Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, yang tergabung dalam manajemen Mahajava Aksata, sukses menggelar Festival Tridaya Mandala Borobudur pada 23 hingga 25 Juni 2025. Acara ini menjadi ajang mendorong konsep wisata berkelanjutan yang berbasis pada kekayaan budaya lokal. Terburu-buru untuk switch langsung ke sebuah pariwisata atau komoditas pariwisata yang benar-benar nantinya akan berdampak secara sosial mungkin beberapa. Salah satu agenda penting festival adalah diskusi publik yang digelar di Taman Lumbini, Candi Borobudur. Di sini, para pemuda mencurahkan keresahan dan ide-ide soal pengelolaan pariwisata yang berkeadilan dan inklusif. Menurut Humas Festival, Duyas Panghegar, kegiatan ini memberi ruang bagi pemuda untuk mengembangkan potensi seni, kerajinan, dan pariwisata secara berkelanjutan. Salah satunya adalah pengembangan batik warna alami khas Borobudur, dari proses produksi hingga pemasaran. Jadi keadilan itu adalah kesempatan yang sama semua komunitas atau masyarakat pariwisata. Peluang-peluang yang ada itu bisa terjadi semua ke masyarakat. Jangan sampai itu dikotak-kotakan hanya untuk pihak-pihak tertentu yang nantinya bukan bisa mengakomodir. Tapi festival ini juga memperkuat jejaring antar pemuda dari 10 destinasi program Bali Baru. Dalam Sarasehan Nasional bertema pariwisata berbasis identitas dan budaya lokal, para peserta saling berbagi pengalaman, termasuk tantangan yang mereka hadapi di daerah masing-masing. Menyeragamkan satu paradigma tentang pariwisata dengan hal yang sama. Memang kami juga belum ada mungkin di Borobudur juga ada tapi menyeragamkan menjadi satu konsep. Sejumlah tokoh nasional turut hadir, seperti Masro Delima Silalahi dari Danau Toba, Amri Nuryadin dari NTB, Gregorius Avioma dari Pulau Komodo, serta Wayan Sumahardika dari Bali. Mereka menyuarakan keresahan tentang dampak negatif pembangunan pariwisata besar-besaran yang kerap mengabaikan hak komunitas lokal. Di Borobudur sendiri, Duyas juga menyinggung konflik sosial yang muncul akibat ketimpangan dalam penataan kawasan wisata, terutama pasca penggusuran PKL dan munculnya kampung seni. Forum ini diharapkan menjadi titik balik, agar pembangunan destinasi wisata tak lagi meminggirkan hak-hak warga lokal, melainkan menjadi ruang kolaboratif untuk tumbuh bersama. Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Eko Priyono melaporkan untuk Suara Baru. Sama di seluruh Indonesia, konsep yang dikembangkan juga sama, tapi kan bentuk antisipasinya, mitigasinya bisa berbeda gitu. Nah mungkin bagi Borobudur masih punya ruang atau kesempatan untuk supaya tidak terjadi seperti yang ada di Danau Toba di Borobudur. Nah itu sebenarnya sudah dilakukan oleh para pemuda di Magelang ini ya, misalnya dengan mengorganisir diri gitu. Jadi artinya bagi saya apa yang terjadi di Danau Toba itu seharusnya tidak perlu terjadi di Borobudur. Tapi untuk mencegah itu perlu ada harus mengorganisir diri lebih kuat lagi. Sudah berhasil mengorganisir 20 desa ya. Nah itu langkah awal yang baik dan mungkin itu yang nggak pernah kami punya kesempatan dulu karena kadung terhipnotis dengan ilusi Bali Baru tersebut. Nah kita nggak sempat mengorganisir diri. Borobudur sekarang sudah mengorganisir dirinya. Artinya sudah mulai ada itu warning. Jadi ada rambu-rambu buat pemerintah untuk tidak melakukan hal yang sama di daerah lain dengan di Borobudur. Tapi masih bisa dimaksimalkan lagi kan, sebenarnya kita bisa berjejaring gitu.